Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Morowali Utara saat ini akan mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur tirta, dan dalam kelompok kami saya Melkisedik dari SMP Negeri 4 Morowali Utara, kemudian ada Pak Adri Kaleb Pantundai dari SMP Negeri 1 Lemburaya, dan ada Ibu Syahroni dari SDN Pontangoa. Ya, untuk mempraktekkan coaching dengan menggunakan alur tirta, saya dalam hal ini akan bertindak sebagai supervisor, Pak Adri akan bertindak sebagai coach, dan Ibu Syahroni akan bertindak sebagai coachee. Ya, kita langsung saja ya, Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, untuk tahap yang pertama ini, sebelum Pak Adri melaksanakan coaching kepada Ibu Syahroni, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Adri. Yang pertama, Pak Adri, Pak Adri ingin saya membantu Bapak mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Ya, jadi Pak, pada kegiatan coaching hari ini saya ingin Bapak mengobservasi saya dalam kompetensi presensi, di mana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif saya sebagai coach, kemudian ketika saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi itu kompetensi yang saya harapkan dapat Bapak supervisi dari kegiatan kali ini. Baik, terima kasih Pak Adri. Kemudian Pak, bagian mana yang Pak Adri inginkan untuk saya amati, Pak? Ya, jadi nanti Pak, saya mohon kepada Bapak untuk dapat mengamati kompetensi saya, khususnya pada saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti dapat membuat coach dapat menemukan jalan keluar dari permasalahannya pada kegiatan coaching sebentar, Pak. Oke, terima kasih Pak Adri. Kemudian Pak Adri, bagaimana penilaian Pak Adri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Jadi menurut saya, Pak, kompetensi-kompetensi tadi saya masih berada pada angka 5, karena biasanya dalam kegiatan coaching saya masih kesulitan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan nanti masalah coaching yang diajukan kepada saya nanti, Pak. Oke, terima kasih Pak Adri. Kemudian yang terakhir Pak, sebelum Pak Adri melaksanakan coaching, apa harapan Pak Adri sendiri dari observasi yang akan kita lakukan secara bersama ini, Pak? Jadi harapan saya, Pak, nanti ketika Bapak melakukan observasi dari hasil coaching yang saya lakukan nanti bersama coach, saya berharap kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan berbobot dapat berkembang, Pak. Nanti mungkin ada di angka 8 atau 9, jika perlu di angka 10, Pak. Oke, baik Pak Adri, terima kasih. Jadi ya itu hal yang akan saya amati pada saat ini ketika Pak Adri melaksanakan sesi coaching bersama dengan Ibu Syahroni. Ya, kita langsung saja Pak Adri, sesuai dengan apa yang Pak Adri sudah sampaikan, mari kita melaksanakan praktek coaching itu. Silakan Pak. Ya, baik, makasih Pak Supervisor. Ya, oke, selamat siang Ibu Syahroni. Selamat siang, Pak. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak walaupun dalam virtual ini. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, jadi Bu, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Perasaan saya ada gugupnya, Pak, ada juga senang. Gugup maksud saya karena dalam kegiatan ini kan paling tidak saya harus mengungkapkan semua masalah pribadi yang saya hadapi, Pak. Senangnya saya yakin dengan coaching ini, dengan Bapak mau meng-coach saya akan bisa lepas dari masalah-masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Ya, oke, baik sekali, Bu. Apakah ada
hal khusus yang ingin Ibu Syaro ini diskusikan atau fokuskan pada saat tahap coaching kali ini dengan saya, Bu? Ada Pak, hal khusus itu adalah masalah-masalah saya Pak. Oke Bu, tentu saya menghargai kejujuran Ibu nantinya dengan masalah-masalah Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menemukan solusi ya, Ibu Syaro. Ya Pak, terima kasih. Saya sangat berharap Pak. Oke, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam hari ini, Bu? Dalam hal ini Pak, saya mau mencurhatkan masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian nanti semoga dengan hal ini saya akan bisa menemukan solusi untuk lepas dari masalah-masalah itu Pak. Oke, Bu Syaro, ini baik sekali. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab saja ya, Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi Ibu Syaro ini karena Ibu bilang tadi ada masalah yang akan Ibu ceritakan kepada saya, karena pertemuan kita ini juga tidak lama ya, dibatasi oleh waktu Ibu. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu Syaro ini capai dari sesi coaching kali ini? Kan saya merasa ada masalah dalam diri saya, dalam hal kemampuan saya Pak. Kemampuan public speaking saya sangat rendah menurut saya. Itu yang ingin saya tingkatkan Pak. Ya oke, jadi Ibu Syaro ini ingin mendapatkan solusi bagaimana mau meningkatkan nanti keterampilan dalam ini ya, dalam public speaking ya. Iya Pak. Sekali jadi itu tujuan kita hari ini. Sebenarnya saya mau tanyakan dulu, apa definisi tujuan akhir nanti yang Ibu harapkan ketika di akhir coaching kali ini, Bu? Yang menjadi tujuan akhir saya sekaligus menjadi tujuan utama saya dalam coaching ini Pak, saya mau memiliki kemampuan dalam public speaking. Saya mau memiliki rasa percaya diri saya timbul ketika ada sesuatu yang mengharuskan saya untuk mengeluarkan kemampuan-kemampuan public speaking, dan saya mau audiens yang mendengarkan itu terkesan maksud saya Pak, bukan sekedar saya misalnya menyampaikan sesuatu kemudian audiens saya hanya berlalu begitu saja tanpa ada bekas di hatinya, tanpa ada bekas di pikirannya terhadap apa yang saya sampaikan Pak. Iya, baik sekali Bu. Jadi bagus sekali. Jadi tujuan Ibu nantinya dari keterampilan public speaking Ibu nanti, Ibu dapat meningkatkan rasa percaya diri ya tadi. Kemudian bagaimana nanti dalam proses public speaking itu, di mana nanti audiens Ibu dapat merasa apa yang disampaikan nanti memang benar-benar dapat merasa ini ya, berkesan begitu bagi mereka. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya ya, bagus sekali Bu. Jadi kita masuk saja di tahapan identifikasi ya Bu. Yang akan saya tanyakan ini, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam memunculkan tujuan Ibu tadi pada saat public speaking itu, yang membuat Ibu tidak merasa percaya diri atau membuat Ibu merasa bahwa audiens itu kurang terkesan dengan kompetensi public speaking Ibu? Saya contohkan saja ya Pak, misalnya ketika saya berada di posisi misalnya ditugaskan menjadi pembina upacara. Dan dalam pembina upacara itu kan harus ada amanat Pak. Ketika saya ada di posisi itu, biasanya apa yang ingin saya sampaikan itu saya lupa Pak. Nah, karena lupa, kadang saya merasa gugup, kemudian saya rasa gugup, kemudian saya rasa di situ ketika saya lupa dan gugup, ada timbul lagi perasaan kalau misalnya saya seperti ini, otomatis audiens saya tidak akan ada perhatian, tidak akan ada feedback dari audiens saya, begitu Pak. Oke, baik sekali Ibu.
Jadi itu yang membuat ibu merasa ini ya kurang dalam kompetensi public speaking ibu ya. Bisa ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana ketika perasaan itu muncul? Perasaan itu muncul Pak, mungkin karena itu seperti yang saya bilang tadi, karena saya gugup, kemudian setelah gugup itu hilang, kayak blank di apa yang ingin saya sampaikan di otak saya. Kemudian saya khawatir untuk dapat penilaian yang kurang baik. Kemudian saya merasa juga apa yang akan saya sampaikan itu, kalau misalnya saya lupa misalnya kata-kata yang misalnya kata kunci apa yang ingin saya sampaikan itu saya lupa, seperti saya rasa tidak akan sempurna yang sudah saya siapkan tadi. Oke, baik sekali ibu ya. Jadi perasaan-perasaan yang muncul itu yang menyebabkan ya, jadi ibu menjadi resah dengan kompetensi public speaking. Sekali Pak, saya resah di situ. Ya bagus sekali Bu, saya mulai memahami. Jadi bagaimana ibu menghadapi saat situasi itu muncul kepada ibu? Ketika situasi itu terjadi, saya berusaha untuk mengingat-ingat dulu apa yang tadi saya mau sampaikan. Kemudian saya berusaha untuk tidak menampilkan gugup saya. Kemudian saya berusaha untuk menghilangkan gugup saya itu dengan misalnya menyapa misalnya peserta didik saya, gitu Pak. Kemudian dalam hal ini Pak, saya harapkan sekali supaya dengan saya di coaching oleh Bapak, rasa-rasa seperti itu akan hilang, kemudian akan ada solusi untuk saya bagaimana untuk saya lepas dari masalah itu Pak. Iya, oke Bu. Jadi itu tadi yang cara-cara ibu menghadapinya ya, dengan tetap berusaha untuk tetap tenang ya Bu, tetap tenang jika perasaan-perasaan itu ya. Jadi itu suatu yang sudah baik sekali Bu. Tentunya pada saat kegiatan coaching kali ini saya juga akan berharap saya sebagai coach dapat kita bersama-sama nanti mendapat solusi untuk mengatasi hambatan ibu terhadap mengatasi kesulitan dalam mengembangkan kompetensi public speaking ibu. Apakah ada hal lain yang ingin ibu tambahkan selain pesan-pesan tadi ketika public speaking? Saya hanya ingin lebih percaya diri Pak, kemudian saya memiliki keterampilan yang bagus dalam public speaking. Karena menurut saya sebagai seorang guru, public speaking ini memang harus bagus Pak, harus ada, karena kan tiap hari kita akan berada di depan peserta didik, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman sejawat Pak. Jadi saya rasa saya memang harus punya keterampilan dalam public speaking. Iya, jadi bagus sekali ya Ibu. Langsung saja kita masuk dalam rencana aksi ya Bu. Apa rencana kamu dalam mencapai tujuan untuk mengembangkan kompetensi public speaking yang Ibu inginkan tadi? Rencana yang saya siapkan Pak, saya akan menyiapkan misalnya materi-materi yang misalnya suatu saat nanti saya ditugaskan untuk menyampaikan sesuatu, saya akan menyiapkan materinya dengan baik. Tentunya dalam menyiapkan materi ini saya akan mengambil referensi yang banyak. Kemudian saya akan berlatih Pak, setelah saya menyiapkan materinya saya akan berlatih. Kemudian latihan saya ini mungkin saya akan berlatih di depan cermin Pak. Kemudian setelah itu saya akan mencari feedback dari teman, atau kalau perlu saya akan cari mentor Pak untuk
mencari feedback bagaimana keterampilan saya ketika sudah latihan itu, Pak. Iya, bagus sekali Ibu Syaro ini. Jadi yang saya tentunya materi itu dapat disiapkan dengan referensi yang banyak ya Bu. Jadi kesiapan Ibu yang perlu ditingkatkan. Kemudian Ibu akan berlatih bagaimana di depan cermin nanti. Ya, sangat baik sekali saya rasa itu Bu. Dan kemudian meminta rekan sejawat untuk dapat membantu dalam memberikan feedback nanti ya Ibu ya. Ya, bagus sekali. Kemudian yang selanjutnya, adakah prioritas Ibu Syaro ini miliki dalam rencana aksi nanti ini? Adakah Ibu ingin prioritaskan begitu? Yang menjadi prioritas saya, karena saya yakin Pak, yang menjadi prioritas saya ini adalah menyiapkan materi dengan baik, dengan referensi-referensi yang banyak. Kemudian saya berlatih, karena saya yakin ketika saya sudah menyiapkan materi dengan baik dari berbagai macam referensi, kemudian saya sudah mendapatkan feedback dari teman sejawat atau atasan misalnya, saya yakin itu akan membuat gugup saya akan hilang, kemudian apa yang akan saya sampaikan terekam dengan baik dalam benak saya. Iya, bagus sekali. Jadi Ibu telah memiliki prioritas yang akan dilakukan dalam rencana aksi nanti. Kemudian adakah kira-kira apa strategi yang akan Ibu Syaro ini gunakan nanti dalam mencapai tujuan Ibu itu untuk memperluas, memperbaiki bagaimana keterampilan public speaking yang Ibu miliki. Jadi apa strateginya Ibu nanti? Strategi yang mungkin akan saya terapkan Pak setelah saya menyiapkan materi yang dengan baik dari referensi-referensi yang banyak. Strategi saya akan menyiapkan slide-slide yang menarik, kemudian saya akan berlatih dengan public speaking dan intonasi yang menarik, disertai dengan mimik, kemudian gerakan tubuh yang pas sesuai dengan materi atau sesuai dengan pernyataan yang sedang saya sampaikan nantinya Pak. Dan saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk terus memperbaiki diri supaya benar-benar menjadi lebih baik. Iya, bagus sekali. Bagus sekali Ibu Syarinia. Tentunya saya sebagai coach mendukung semua strategi yang Ibu sudah siapkan tadi. Ya, jadi yang Ibu telah siapkan tadi, Ibu akan mempersiapkan materi tentang public speaking itu dengan baik, kemudian dengan menarik mimik juga sehingga nanti audiens itu dapat merasa pembicaraan yang dilakukan oleh Ibu dapat mereka mengerti ya begitu. Iya. Kemudian nanti Ibu dapat meminta rekan untuk melakukan feedback ya yang konstruktif. Iya. Nah ya, jadi tentunya langkah tersebut sudah sangat baik Bu. Ya, jadi rencana yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membuat nanti kompetensi public speaking Ibu dapat teratasi dengan baik, dapat lebih bagus. Jadi bagaimana nanti Ibu melihat tindak lanjut dari rencana? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi public speaking dengan baik, kemudian berlatih, mencari feedback. Nah, latihan saya ini saya juga berlatih untuk menerapkan intonasi yang bagus, yang menarik, kemudian dengan gestur tubuh yang sesuai, itu Pak.
Iya, bagus sekali Bu Syarwini. Ya, jadi dengan rencana strategi yang Ibu telah siapkan tadi, tentunya sesuai dengan komitmen yang sudah Ibu katakan tadi dalam peningkatan kompetensi public speaking Ibu ya. Ya, sekarang Bu Syarwini, mari kita masuk pada tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu yang terhadap aksi yang sudah Ibu buat nantinya? Komitmen saya Pak, saya akan pertama itu menyiapkan materi. Dari materi-materi itu saya akan ambil dari referensi yang banyak. Kemudian saya akan latihan di depan cermin. Saya akan memakai strategi, misalnya membuat slide. Saya akan belajar untuk berintonasi dengan baik, kemudian dengan mimik yang sesuai, dengan gestur yang sesuai juga. Kemudian saya akan meminta feedback dari teman, kemudian dari mentor juga. Itu menjadi komitmen saya. Ya, oke, baik sekali Ibu Syarwini. Jadi siapa dan apa yang bisa membantu Ibu Syarwini nanti dalam menjaga agar komitmen yang sudah Ibu Syarwini ungkapkan tadi dapat memang terlaksana dengan baik. Maksudnya seperti mungkin yang dapat mengingatkan Ibu atau yang dapat membantu lah agar Ibu tidak lupa nanti dengan hasil strategi yang telah kita sepakati pada saat coaching kali ini. Yang menurut saya yang akan berperan sekali dalam membantu saya itu orang-orang dekat saya. Orang-orang dekat saya ini saya maksudkan Pak, selain misalnya pasangan saya, juga rekan kerja saya. Karena kan saya seorang guru, otomatis nanti yang sangat membantu saya di situ selain misalnya pasangan, suami, teman sejawat saya di sekolah itu, dan juga atasan saya. Mereka lah yang menurut saya yang akan berperan penting dalam tujuan saya ini. Iya, bagus sekali Ibu Syarwini. Jadi setelah strategi-strategi yang telah Ibu susun tadi, setelah prioritas apa yang akan dilakukan, kemudian komitmen yang akan Ibu lakukan, sehingga nanti public speaking Ibu itu dapat lebih baik ya dari sebelumnya. Nah, jadi kemungkinan nanti mungkin Ibu Syarwini merasa saat ini ada dari skala 1 sampai 10 ada di angka mana? Saya merasa ada di skala 5 Pak, karena saya memang merasa kemampuan saya itu rendah sekali. Iya, bagus sekali Bu. Jadi di kemampuan 5 ya Ibu Syarwini merasa kemampuan public speaking ya. Setelah pembicaraan kita pada coaching kali ini dengan strategi yang telah Ibu siapkan, komitmen yang Ibu telah buat tadi dengan rencana-rencananya, setelah itu dengan siapa yang akan membantu Ibu mengingatnya, nanti Ibu merasa ketika telah melaksanakan semuanya itu keterampilan public speaking Ibu sudah berada di angka mana ketika nanti? Saya rasa Pak, ketika saya sudah menjalankan rencana aksi yang saya buat, kemudian yang menurut saya akan berperan penting dalam membantu saya itu berjalan dengan baik, mereka juga misalnya sangat membantu saya sesuai dengan harapan saya, itu saya bisa berada di angka 9 Pak. Iya, bagus sekali Bu ya. Tentunya saya juga merasa senang dengan rencana yang telah Ibu buat tadi, komitmen dan semuanya. Ibu telah merasa nanti setelah melakukan itu berada di angka 9 ya. Jadi Ibu Syarwini, karena pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu, jadi saya akan tutup pembicaraan kita ini dengan harapan nantinya ketika Ibu melakukan semuanya itu Ibu dapat bertanggung jawab ya Ibu. Iya Pak, insya Allah Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti kalau ada kesempatan
kesempatan bertemu lagi, saya dikabari ya Ibu, karena saya juga ingin mencari tahu apakah nanti keterampilan yang Ibu rasakan setelah melakukan strategi tadi dan komitmen Ibu bersama yang membantu Ibu, apakah nanti public speaking Ibu sudah baik, Ibu merasa sudah enak dalam, tidak ada lagi rasa gugup-gugup. Nanti Ibu mengabari saya kapan kita akan bertemu lagi. Tentu Pak, dengan senang hati saya akan menghubungi Bapak dan saya akan sampaikan kira-kira nanti bagaimana keterampilan saya. Tapi harapan saya memang semoga keterampilan saya meningkat Pak, sesuai dengan harapan saya. Itu Pak. Ya Ibu Syaroni, terima kasih telah mempercayakan saya untuk memberikan dalam coaching ini untuk menjadi coach Ibu Syaroni. Jadi saya, karena waktu kita tidak lama ini, perjumpaan kita di sini saya akhiri. Terima kasih lagi sekali lagi Ibu Syaroni. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Adri dan Ibu Syahroni yang boleh mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur tirta. Ya, terima kasih, sangat baik sekali apa yang sudah dipraktikkan. Dan saya kembali akan bertanya kepada Pak Adri sebagai coach. Pak Adri, bagaimana perasaan Pak Adri menilai performa Pak Adri dalam kompetensi tadi, Pak? Ya, jadi Pak Melki, setelah proses coaching tadi, saya merasa bahwa keterampilan coaching saya yang ingin Bapak nilai tadi sudah bagus, karena tadi dalam proses coaching saya merasa sudah lancar dalam mendengarkan, dalam hadir secara penuh mendengarkan coaching Ibu Syaro ini, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih Pak Adri. Ya, Pak Adri, kemudian apa yang membuat Pak Adri menilai demikian? Pak Adri, bagaimana? Ya, saya menilai demikian karena saya merasa dari masalah public speaking yang dikeluhkan tadi oleh coach saya Ibu Syaro ini, dia dengan pertanyaan-pertanyaan saya, dia telah menyusun strategi yang sangat baik serta komitmen yang sangat baik, serta dia telah mengetahui prioritas apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki public speakingnya itu secara sendiri, dia menemukan sendiri, Pak. Oke, terima kasih Pak Adri. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada proses coaching yang Pak Adri sudah lakukan ini, Pak? Boleh sekali Pak Melki, saya akan dengan senang hati mendengarkannya. Iya, terima kasih Pak Adri. Tadi ketika saya melakukan pengamatan, ya pada saat Pak Adri melakukan praktik coaching, ya itu sudah sesuai Pak. Ya bahkan saya merasa itu lebih tinggi daripada standar yang kita rujuk. Ya, bagaimana pendapat Pak Adri mendengar hal ini? Tentunya saya merasa senang Pak, karena memang itu yang menjadi sesuatu yang sangat saya inginkan, di mana keterampilan saya dalam menjadi seorang coach dapat menjadi baik, saya dapat benar-benar membantu coach saya, Pak. Iya, terima kasih Pak Adri ya. Tetapi demikian Pak, saya juga melihat ada hal-hal yang Pak Adri perlu kembangkan lagi ya Pak. Misalnya di dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu, ya Pak Adri tadi sudah bagus, tetapi akan lebih bagus lagi ketika pertanyaannya itu diajukan lebih terstruktur Pak kepada Ibu Syaroni sebagai coach ya. Kemudian bagaimana Pak Adri, pendapat Pak Adri tentang hal yang saya sampaikan ini Pak? Pak Adri? Halo Pak Adri, bisa didengar suara saya Pak? Ya, ada terputus tadi Pak Melki. Ya, saya ulang Pak ya. Atau pertanyaan tadi sudah didengar Pak Adri? Ya, bisa diulangi Pak karena terputus tadi. Iya, saya ulangi Pak ya. Tadi apa yang Pak Adri sudah lakukan itu sudah bagus, sudah sesuai dengan standar. Sudah sesuai dengan standar. Namun demikian ada hal-hal yang perlu Pak Adri lebih kembangkan lagi supaya
coaching ke depan itu sudah boleh lebih bagus lagi dari hari ini Pak. Misalnya tadi pada saat Pak Adri mengajukan pertanyaan kepada Ibu Syahroni, ya pertanyaannya itu sudah bagus Pak, ya, tetapi lebih bagus lagi ketika Pak Adri ajukan dengan terstruktur Pak, apa yang Pak sampaikan atau tanyakan kepada Ibu Syahroni, ya. Bisa Pak ya? Iya. Bisa Pak. Ya. Kemudian Pak Adri, ayo kita membicarakan rencana untuk tindak lanjut selanjutnya Pak. Dari diskusi kita ini Pak Adri, apakah sudah terbayang yang akan Pak Adri lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di area ini Pak? Ya bisa diulang Pak, karena jaringan saya terputus tadi Pak pertanyaannya. Ya, dari halo Pak Adri. Pak Adri. Halo Pak Adri, bisa didengar suara saya Pak? Halo Pak, Ya lagi, bisa saya didengar? minta maaf jaringan saya tadi terputus Pak. Bisa ulangi pertanyaannya? Iya, saya ulangi Pak, ya. Apakah dari diskusi kita kali ini Pak Adri sudah bisa membayangkan apa yang Pak Adri bisa lakukan untuk meningkatkan kompetensi Pak Adri atau performa Pak Adri di area ini Pak Adri? Oh iya Pak, baik Pak. Jadi setelah hasil penilaian Bapak tadi, saya sudah berencana untuk semakin memperdalam lagi cara saya untuk mendengarkan masalah dari coaching serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga nanti Pak, kemudian saya akan belajar untuk lebih membuat pertanyaan-pertanyaan saya lebih terstruktur Pak kepada coaching. Oke, terima kasih Pak Adri ya. Kemudian Pak, saya mau tanyakan kapan Pak Adri bisa lakukan itu? Ya, jadi secepatnya Pak, tentunya dalam tahap coaching selanjutnya saya akan sudah menerapkan itu Pak. Iya, kapan itu Pak Adri? Iya, di mana Pak bisa dilakukan itu? Ya tentunya ketika ada rekan saya di sekolah yang ingin meminta bantuan saya terhadap masalahnya, dan kemudian nanti pada pertemuan saya yang berikutnya dengan Ibu Sero ini dalam coaching secara lanjut saya akan lebih menerapkan apa yang akan saya kembangkan di area ini Pak. Oke, terima kasih Pak Adri. Kemudian siapa yang bisa membantu Pak Adri dalam hal tersebut Pak? Tentunya akan dapat membantu saya Pak adalah teman-teman rekan-rekan saya. Nanti saya ajak mereka untuk melakukan coaching dan kemudian memberikan feedback nantinya Pak. Iya, terima kasih Pak Adri. Harapan saya sebagai supervisor pada saat ini, apa yang kita sudah diskusikan Pak, bisa Pak Adri lakukan pencatatan ke dalam form supervisi akademik Pak ya. Iya. Iya Pak. Kemudian Pak Adri sebagai penutup, ya, kita sudah mendapatkan, kita sudah membicarakan saya bersama Pak proses coaching yang Bapak sudah lakukan hari ini, ya, secara umum yang saya lihat itu sudah sangat bagus, dan harapan saya Pak ke depan ketika Pak Adri melaksanakan coaching lagi, ini akan lebih baik lagi Pak, akan lebih bagus lagi sesuai dengan apa yang Pak Adri sendiri sudah komitmenkan di siang hari ini. Mungkin demikian Pak Adri, terima kasih atas waktunya, terima kasih kepada Ibu Syahroni, kita boleh berbincang-bincang di siang sampai sore hari ini, dan saya tutup pertemuan kita di
siang hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Melki. Sama-sama Pak.